Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita kali ini akan belajar tentang biografi singkat daripada Al-Imam Abu Hanifah. Beliau adalah seorang yang terkenal dengan fikihnya. Beliau adalah seorang juga terkenal dengan kezuhudannya. Beliau juga seorang yang terkenal dengan ibadahnya. Beliau lahir dari seorang ayah bernama Thabit. Ayah beliau, Sayyiduna Thabit, memiliki kisah sebelum bertemu dengan ibunda daripada Sayyidina Abu Hanifah. Kala itu Sayyiduna Thabit berjalan dalam keadaan musafir, kemudian bertemu dengan sebuah apel. Dalam keadaan lapar, Sayyiduna Thabit melihat apel yang sudah tergeletak di tanah jatuh dari pohonnya, kemudian mengambilnya dan memakan sebagian dari apel tersebut. Kemudian setelah itu beliau merasa bersalah kepada dirinya. Artinya, kenapa saya harus memakan apel yang entah siapa yang punya? Saya tidak tahu ini apel milik siapa, maka saya harus meminta izin kepada pemilik apel ini. Sehingga dia menyusuri, mencari kemana arahnya, dan kemudian mencari siapa pemilik daripada kebun tersebut. Sampailah dia di satu rumah yang mana beliau mendengar bahwasanya itu adalah rumah daripada pemilik kebun tersebut. Kemudian beliau menyampaikan kepada sahibul bustan tadi, pemilik daripada kebun tadi, bahwasanya saya memakan apel yang sudah jatuh. Namun saya khawatir apel ini menjadi apel yang syubhat atau bahkan haram, maka aku memohon kepadamu untuk engkau mengikhlaskan apa yang sudah masuk ke dalam perutku. Maka pemilik daripada kebun tadi melihat bahwasanya pemuda ini bukanlah pemuda sembarangan. Artinya dia adalah orang yang warok, orang yang takut kepada suatu yang haram, syubhat. Kemudian pemilik kebun tadi memberikan syarat, aku memaafkanmu apabila engkau memenuhi syarat ini. Apa itu? Aku akan penuhi. Yang penting engkau ikhlas dengan apa yang aku makan, agar ini tidak menjadi barang yang haram. Kemudian pemilik kebun tadi memberikan satu syarat. Syaratnya adalah engkau menikahi putriku. Termenunglah Sayyiduna Thabit ketika itu. Kemudian si pemilik kebun tadi memberikan sifat daripada anaknya. Kalau kamu tidak ingin menikahi anakku, putriku, maka aku tidak akan pernah memaafkanmu selama-lamanya. Lalu pemilik kebun tadi memberikan sifat, anakku adalah wanita yang buta matanya, anakku tak bisa mendengar, anakku tak bisa berbicara juga, dan kakinya tidak bisa berjalan. Kemudian termenung Sayyiduna Thabit, aku akan menikahi orang yang yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa berbicara, yang tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berjalan. Namun demi menjaga diriku daripada api neraka, maka aku siap melakukan syarat tersebut. Akhirnya terjadilah pernikahan antara Sayyiduna Thabit dengan putri daripada pemilik kebun tersebut. Kemudian setelah pernikahan dilaksanakan, maka datanglah Sayyiduna Thabit ke tempat yang ditunjukkan oleh pemilik kebun tersebut, bahwasanya itu adalah tempat di mana putrinya berdiam, atau kamar di tempat
kamar tempat di mana putrinya berdiam. Kemudian ketika dia mulai mengetuk dan mengizin untuk masuk, kemudian dia masuk, dia temukan di situ bukanlah wanita sebagaimana yang disifati oleh ayahnya tadi. Ketika dia mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ia mendengar dan ia melihat, kemudian menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingung Sayyidina Thabit. Ia berpikir bahwasanya ini bukanlah wanita yang ia nikahi. Kemudian berdirilah wanita tersebut. Kamu bisa berdiri, kamu bisa berbicara, kamu bisa mendengarkanku, dan kamu bisa melihatku. Jangan-jangan engkau bukanlah wanita yang aku nikahi. Kemudian wanita tadi menjawab, akulah wanita yang dinikahkan oleh ayahku kepadamu. Engkaulah lelaki yang beberapa saat lalu mengambil ijab kabul dari ayahku untukku. Artinya aku adalah wanita engkau nikahi. Lalu bagaimana bisa ayahmu mengatakan engkau tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, engkau tidak bisa berbicara, engkau juga tidak bisa berjalan? Namun yang aku lihat tidak begitu. Justru sebaliknya, engkau bisa berbicara, engkau bisa melihat, engkau bisa mendengar, dan engkau bisa berjalan. Apa gerangan yang terjadi? Kemudian wanita tersebut menjawab, benar, aku tidak bisa melihat daripada yang haram, aku tidak bisa mendengar daripada yang haram, aku tidak bisa berbicara, mengucapkan sesuatu yang menyakiti orang lain, dan kakiku tidak pernah aku injakkan ke tempat-tempat bermaksiat. Maka engkaulah lelaki yang telah dipilih oleh ayahku untuk menjadi pendampingku, dan aku siap berkhidmat kepadamu. Itu kisah daripada pernikahan ayah dan ibu daripada Sayyidina Abu Hanifah. Nama beliau adalah An-Nu'man. Sayyidina Abu Hanifah An-Nu'man ibnu Thabit lahir dari sosok ayah yang soleh, sosok ayah yang wara', dan ibu yang solehah, ibu yang jauh dari kata maksiat. Lahirlah Imam